Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialoba Channel edukasi. Sekarang kita akan membahas materi tentang TWK, integritas. Nah, integritas ini sangat sering sekali keluar di CPNS tahun-tahun lalu, teman-teman. Jadi, harus kita kuasai ya, teman-teman. Mudah kok, tidak rumit. Nah, jangan di skip ya teman-teman. Di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memberikan soal terlebih dahulu. Tapi tidak ada kunci jawabannya ya teman-teman. Kunci jawabannya itu ada di akhir. Karena di pertengahan video ini saya akan memberikan materi tentang kupas tuntas integritas. Oke, lanjut. Nah, ini materi ininya, soal-soalnya ya teman. Silahkan di skip dan dikerjakan. Oke. Di pause ya teman-teman, bukan di skip. Nah, sudah ya teman-teman. Ya, ini nomor 5, nomor 6. Di pause ya teman-teman. Oke, 7, 8, 9, 10. Di sini cuma ada 10 soal. Sekarang kita masuk ke materi. Persiapkan telinga, mata, dan hati. Oke, lanjut. Integritas. Integritas itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merupakan mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Jadi, ini teman-teman pengertiannya, kata kuncinya itu mutu sifat atau keadaan yang memancarkan kewibawaan. Oke. Nah, lawan dari kata integritas itu hipokrisi. Hipokrisi, ingatin. Hipokrisi. Hipo kan rendah. Krisi kan anggap aja munafik. Jadi, sangat munafik. Ya, lawan integritas itu munafik. Berarti integritas ini apa? Jujur dan bertanggung jawab, ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri seseorang yang memiliki integritas. Mudah-mudahan ciri-ciri ini ada di kita semua dan di teman-teman semua. Nomor 1, apabila berjanji selalu mengerti. Ya, maksudnya ini apabila berjanji selalu ditepati ya teman-teman. Nomor 2, tidak pelin-pelan dan taat asa. Jadi dia dalam mengambil keputusan, jika A ya tetap A, tidak pelin-pelan A atau B ya, A atau B bukan ya teman-teman. Dia sangat tegas. Nomor 3, memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab. Yang keempat, satu kata, satu perbuatan. Nah, contoh, saya mau pergi ke warung. Nah, itu kan satu kata, mau pergi ke warung. Ya, saya pergi ke warung, sudah itu pulang. Bukan, saya pergi ke warung, sudah itu mengobrol sama teman-teman di tengah jalan. Nah, bukan seperti itu ya teman-teman. Nomor 5, jujur dan terbuka. Maksud dari jujur yang terbuka ini, dalam perkataan dia tidak bohong, dan dia tidak menyimpan-nyimpankan sesuatu, tidak merahasia-rahasiakan sesuatu. Nomor 6, menghargai waktu. Nah, menghargai waktu ini bukan memberi waktu uang, bukan teman-teman, tapi memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ya teman-teman. Nomor 7, menjaga prinsip dan nilai-nilai yang telah diyakini. Sekarang kita masuk ke dimensi utama integritas. Yang pertama, dimensi kejujuran, menunjukkan nilai dasar berupa kejujuran yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh, dan rendah hati. Yang kedua, dimensi konsistensi, menunjukkan konsistensi dalam perbuatan, sesuai apa yang dipikirkan dan dikatakan. Nomor 3, dimensi keberanian, menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri. Contohnya siapa teman-teman? Di sini. Bagi pecinta Habib Zuriyah Nabi, itu contohnya Habib Rizik bin Syihab, teman-teman. Habib Rizik Syihab itu dia sangat berani menunjukkan kebenaran secara terbuka di depan umum, teman-teman. Dan dia
sangat percaya diri, tidak pelin-pelan. Nah, berarti kita kalau membahas integritas kita ingat, oh Habib Rizik. Habib Rizik ciri-cirinya apa? Dia jujur beliau ya teman-teman, konsisten dan sangat berani. Nah, mudah kan teman-teman untuk menguasai integritas? Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Sekarang contoh besar yang bertentangan. Ini perlu digarisbawahi. Yang bertentangan dengan sikap integritas adalah korupsi. Nah, jangan bertentangannya dihilangin ya teman-teman. Kalau ini dihilangkan bertentangannya maka akan sesat. Jadi sikap yang berintegritas adalah korupsi. Itu salah. Ini yang bertentangan. Berarti lawannya integritas itu korupsi. Berarti korupsi bisa dibilang sifat yang munafik atau neraka jahanam. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Nah, landasan hukum pemberantasan korupsi. Ini malah konsumsi ya, ini korupsi ya teman-teman. Nah, yang ini ketiga undang-undang ini perlu dihafal teman-teman. Tidak perlu dihafal sih, perlu dipahami dan diingat. Ya sama aja ya teman-teman. Oke, ini sering sekali keluar di tes CPNS tahun lalu. Yang pertama, undang-undang tentang korupsi itu undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, si korupsi ini di nomor 31 tahun 1999 itu harus diberantas namanya. Korupsi tikus-tikus got negara, teman. Yang kedua, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 juga, ini tahunnya sama tapi nomornya berbeda. Itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 ini ingin menciptakan atau menyelenggarakan negara yang bersih dari sifat yang bertentangan dari integritas, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nomor 3, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 berisi tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi tentang komisinya ya teman-teman yang menindaki pidana korupsi ya. Pemberantasan pidana korupsi. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi cara menghafalkannya itu harus dipahami terlebih dahulu. Lalu diingat. Oke. Sekarang kita masuk ke tugas dan wewenang KPK berdasarkan pada tugas dan wewenang KPK ini KPK Pak, Komisi Pemberantas Korupsi ya teman-teman. Nah, dia itu berdasarkan pada yang pertama. Jadi KPK ini tidak sembarangan teman-teman. Dia ada dasar. Yang pertama itu kepastian hukum. Yang kedua keterbukaan. Yang ketiga kepentingan umum. Yang keempat proporsionalitas ya. Bisa diingat ya teman-teman? Ya bisalah dipahami aja teman-teman ya. Ini KPK sudah masuk ke integritas belum teman-teman? Ya sudah masuk dong, karena dia sudah keterbukaan ya teman-teman, proporsionalitas ya teman-teman. Oke, sekarang wewenang KPK. Wewenangnya yang pertama mengkoordinasikan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada yang terkait. Yang ketiga, meminta. Ini malah meinta ya. Oh, salah teman-teman. Ini meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Jadi dia melaksanakan ya, dengar pendapat, pertemuan, bisa dibilang ini diskusi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Sekarang kita lanjut ke tugas KPK. Tugasnya yang pertama koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan. Yang kedua, supervisi terhadap yang berwenang
yang melakukan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap korupsi, melakukan tindakan pencegahan korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara. Jadi, tugas KPK itu salah satunya memonitor penyelenggara pemerintah negara. Enak ya teman-teman jadi KPK? Ya, semoga teman-teman yang ingin jadi KPK bisa menjadi KPK. Nah, amin. Oke, kita lanjut. Sekarang 9 nilai anti korupsi. Nah, tadi kan korupsi itu lawan dari integritas. Jadi kalau anti korupsi berarti dia integritas. Jadi 9 nilai anti korupsi itu sama saja dengan 9 nilai integritas. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, ini nih anti ya, anti. Kalau anti dia sangat membenci namanya korupsi. Kalau dia sangat membenci korupsi berarti bertentangan dengan korupsi. Jika dia bertentangan dengan korupsi berarti di dirinya ada integritas. Bisa dipahami ya teman-teman? Sekarang 9 nilai dari integritas itu yang pertama. Dia memiliki sifat jujur teman-teman. Tidak berbohong. Nah, coba kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah jujur? Jika kita sudah jujur berarti kita memiliki satu nilai integritas. Yang kedua, peduli mandiri. Yang ketiga, disiplin. Ayo, sekarang bagi teman-teman yang masih honor, yang masih TKS, kira-kira jika berangkat kerja suka telat atau tidak? Jika suka telat, berarti nilai integritasnya masih kurang. Tapi jika tepat waktu berarti dia disiplin. Salah satu disiplin itu tepat waktu. Berarti sudah ada 2 nilai integritas di diri kita. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab itu dia berani mengatakan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Jika dia bersalah, dia berani mengatakan, mengakui dia bersalah di depan semua orang. Itu yang namanya tanggung jawab ya teman-teman. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras itu berarti tidak pemalas. Nah, kalau di rumah suka tidur-tiduran, tidak mau belajar, tidak mau membaca buku, itu kira-kira kerja keras atau pemalas teman-teman? Itu pemalas. Tapi yang menonton video ini pasti dia bekerja keras. Kenapa? Karena dia mau belajar dan belajar untuk menjadi ASN CPNS 2021. Mudah-mudahan keterima ya teman. Ingat, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Oke. Yang keenam, sederhana. Dia sederhana, tidak berlebihan. Yang ketujuh, berani. Dia berani ya teman-teman, untuk mengatakan salah itu salah dan yang benar itu benar. Yang kedelapan, adil ya. Adil. Jadi adil itu maksudnya, contohnya saya ini ketua KPK. Nah, jangan saya ya. Contohnya si A. Si A ini ketua KPK. Si A memiliki anak yang bernama si B. Nah, si B ini ternyata korupsi. Nah, si A ini tidak membela si B walaupun si B itu anaknya. Nah, itu berarti dia adil. Dia walaupun dia anaknya tetap diselidiki dan dipidana. Tidak hanya orang lain saja yang dipidana, tapi anaknya juga dipidana sama si A. Nah, itu maksud adil di sini ya, teman-teman. Kira-kira bisa dipahami, teman-teman? Jika bisa dipahami, kita masuk ke pembahasan soal. Tolong jangan di skip ya teman-teman, agar kita tidak salah paham atau gagal paham. Lanjut. Nah, sekarang pembahasan teman-teman. Pembahasannya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memiliki rumusan 9 nilai anti korupsi, yang juga dikenal sebagai 9 integritas. Ke-9 nilai itulah yang dijadikan tolak ukur oleh kita dalam menilai seseorang. Apakah bisa melawan korupsi atau tidak? Berikut yang termasuk ke-9 nilai integritas kecuali. Di sini ingat, di sini ada kecuali ya teman-teman. Jadi kalau kecuali yang A itu jujur termasuk nilai integritas.
peduli, disiplin, dan bertanggung jawab ini termasuk integritas. Nah, percaya diri ini tidak termasuk nilai integritas ya teman-teman. Ingat, nilai integritas itu sama saja dengan nilai anti korupsi. Yang ke-9 nilai anti korupsi. Jadi jawabannya adalah E. Nah, jangan terjebak teman-teman. Ini kursornya di A, tapi jawabannya adalah di E. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan memberikan tips dan trik cara mengerjakan soal-soal cerita yang panjang, terutama di soal TBK. Jadi yang tidak skip video ini, maka dia sangat beruntung karena dia akan mendapatkan ilmu, tips dan trik cara mengerjakan soal cerita yang sangat panjang seperti kereta api, teman-teman. Nah, ini kan sangat-sangat panjang ini. Kita mengantuk untuk membacanya dan menghabiskan waktu kita. Sekarang kita jangan baca dari sini, teman-teman. Kita jangan baca dari awal. Tapi kita baca dulu pertanyaannya. Nah, di sini kita tidak membaca ya, teman-teman. Nilai-nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah tadi? Nah, sekarang baru kita baca inti dari pernyataan ini. Kapolda Metropolitan, bla 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 bla. Ia membuka peristiwa penembakan itu kepada publik dalam sebuah jumpa pers. Widodo lantas menyerahkan putranya. Di sini ada menyerahkan putranya kepada kepolisian sektor Kebayoran. Berarti sifat Widodo ini dia adil walaupun dia anaknya sendiri tetap dipidana dan dia bertanggung jawab dengan atas tingkah dari anaknya tersebut sehingga dia menyerahkan kepada polisi. Berarti C, teman-teman. Nah, kira-kira saya tadi membaca semua tidak? Tidak, teman-teman. Oke. Lanjut nomor 2. Lanjut nomor 3, teman-teman. Nomor 3 ini kita baca dulu pertanyaannya. Tidak usah kita baca dari pertama itu kepanjangan ya, teman-teman. Oke, sikap Bung Hatta tersebut merupakan sikap di sini tidak pernah meninggalkan sholat dan puasa, selalu ke masjid, sudah itu menjalankan perintah agama, oke? Sudah itu hendak melakukan haji, berarti sifat dari Bung Hatta ini adalah sifat orang religius. Otomatis sifat orang religius itu dia tidak akan bohong, berarti C. Yang keempat, nah ini pendek, tidak apa-apa kita baca semua teman-teman. Pungutan liar sering meresahkan masyarakat. Sudah selayaknya pemerintah mengambil tindakan. Upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan berkaitan dengan masalah tersebut adalah ya A, teman-teman, membentuk satuan tegas untuk memberantas perilaku tersebut. Iyalah, karena dia meresahkan masyarakat, teman-teman. Oke, lanjut nomor 5. Seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang bertindak secara konstitusional, baik perkataan maupun perbuatan. Dan bahwa ini yang merupakan sikap seseorang yang memiliki jiwa integritas. Kecuali lagi, teman-teman. Ingat, kita jangan terjebak dengan pertanyaan yang kecuali. Kecuali ini berarti yang bukan kita lihat. Di sini yang bukan nilai integritas adalah cinta tanah air. Oke. Yang keenam ini pendek, kita baca semua. Keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai. Ingat, ASN itu harus jujur ya teman-teman. Kalau ASN tidak jujur, itu akan hancur. Kenapa? Karena dia bisa korupsi, teman-teman. Yang kedua, dia bisa korupsi waktu, dia pulangnya tidak tepat waktu. Ayo, di sini yang ASN pulang tidak tepat waktu, datang tidak tepat waktu, berarti dia tidak jujur pada waktu. Oke. Yang ketujuh berikut ini merupakan komponen untuk membangun sumber daya manusia. Apa teman-teman? Kecuali lagi nih teman-teman yang memiliki nilai integritas yang tinggi, kecuali. Nah, berarti nilai integritas itu apa aja? Yang bukan, yaitu yang D ya teman-teman. Seminar. Yang ke-8 perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan acara terbaik untuk menghindari dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan yang membentuk budaya organisasi. Yang ke-9,
Ingat ya teman-teman, tadi integritas ada 3 dimensi. Nah, di sini diagram disebut dengan dimensi. Nah, yang kalimat ini termasuk dimensi apa teman-teman? Dimensi konsistensi ya teman-teman. Tadi ingat di pertama ada 3 dimensi integritas. Yang ke-10, sikap yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran disebut dengan integritas. Ini pengertian dari integritas ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Bisa ya, harus bisa. Dan setelah dipahami kita ingat dulu, baru diingat ya teman-teman. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan banyak yang salah. Semua kesalahan itu dari saya, semua kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf lagi ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa menjadi ASN yang amanah. Selesai.